Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rudin Tulungi dari Teknik Elektro 4 kelas 03. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengantar dalam bidang studi. Tujuan saya membuat presentasi ini bertujuan untuk melengkapi nilai dari mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa agenda yang akan saya bahas di sini, yaitu sejarah dan asal-usul, tujuan dan manfaat, konsep fundamental, cabang atau subbidang, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sejarah dan asal-usul. Pengantar ini diciptakan untuk membantu mahasiswa memahami pokok bahasan sebelum memasuki materi lebih dalam. Maksudnya adalah, dari pengantar tersebut, mahasiswa dapat memberikan pemahaman dasar yang diperlukan sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Ini membantu mahasiswa untuk memahami konteks, sejarah, dan ruang lingkup topik yang akan dipelajari secara mendalam. Kemudian asal-usulnya terkait erat dengan pendidikan tinggi dan semangat untuk memberikan landasan yang kokoh bagi para pelajar sebelum mereka dalam ranah yang lebih kompleks dalam disiplin ilmu. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran umum. Maksudnya adalah, dari memberikan gambaran umum, yaitu membantu dalam memberikan pemahaman bagi mahasiswa dari awal mengenai subjek yang akan dipelajari, sehingga mahasiswa dapat memahami konteks dan ruang lingkup pada bidang studi tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi minat dan bakat. Maksud dari mengidentifikasi minat dan bakat itu sendiri yaitu, dengan melalui pengantar ini, mahasiswa bisa menemukan minat dan bakat mereka dalam bidang studi tertentu dan membantu mereka dalam pemilihan jurusan atau fokus studi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan analisis. Maksud dari mengembangkan keterampilan analisis yaitu mengajarkan kepada setiap mahasiswa keterampilan dasar dan metodologi yang diperlukan untuk memahami bidang studi tersebut dengan lebih baik. Yang keempat, perspektif multidisiplin. Maksud dari perspektif multidisiplin itu yaitu membantu dalam memahami bagaimana bidang studi tersebut berhubungan dengan bidang lain dan mempromosikan pemikiran lintas disiplin. Yang kelima, memperkenalkan literatur dan sumber daya. Yang dimaksud dengan memperkenalkan literatur dan sumber daya yaitu membantu mahasiswa mengenal literatur, sumber daya, dan metodologi yang dapat digunakan dalam studi mendalam nantinya. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, persiapan untuk materi lebih lanjut. Maksudnya adalah memberikan fondasi kepada setiap mahasiswa yang kuat untuk materi yang lebih kompleks yang akan dipelajari di tingkat lebih lanjut dalam bidang studi tersebut. Kemudian ada konsep fundamental. Yang dimaksud dengan konsep fundamental itu sendiri yaitu merujuk pada hal-hal yang sangat penting, mendasar, atau prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi fondasi atau dasar dari suatu konsep teori atau bidang tertentu dalam konteks apapun. Konsep fundamental ini merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dan menjadi titik pangkal dalam pemahaman suatu topik disiplin ilmu. Kemudian ada cabang atau subbidang. Yang dimaksud dengan cabang subbidang yaitu
bagian dari pendidikan yang memperkenalkan konsep-konsep dasar atau prinsip-prinsip mendasar. Kemudian ada beberapa konsep dari subbidang, diantaranya yaitu psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan filosofi pendidikan. Ketiga konsep ini tentunya masing-masing fokus pada aspek yang berbeda dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan. Kemudian, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengantar dalam aplikasi kehidupan sehari-hari yaitu pendidikan tentunya memiliki beragam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pemahaman tentang psikologi pendidikan dapat membantu orang tua dalam mendukung perkembangan anak mereka. Sosiologi pendidikan dapat memberikan wawasan tentang dinamika dalam lingkungan belajar. Dan filosofi pendidikan dapat membantu dalam memahami prinsip-prinsip fundamental dalam proses pembelajaran. Semua ini tentunya berperan dalam membentuk cara kita memahami dan mendukung dan berpartisipasi dalam pendidikan sehari-hari. Cukup sekian dari materi yang saya bawakan hari ini. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.